Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bosku, ketemu lagi Sumber Urip Motor channel YouTube. Ini kita akan mengulas mesin kiriman dari Mas Welut Bos Pecel Lele, yang kemarin sehernya nggak bisa turun karena udah lama nggak hidup. Nggak taunya setelah dibongkar lumayan juga jajannya. Nggak taunya motornya bloknya udah OS 150 dan udah OB, tapi lubang-lubang udah kita rapikan dan udah di porting juga. Udah di porting, mesin bawah juga udah selesai. Kita memakai spare partnya nggak ada yang mahal ya bos ya. Kita cukup memakai sehernya NPP. NPP oversize 150, bloknya pun blok OB yang sekedar dirapikan dan diporting. Nah, kondisi mesinnya seperti ini. Kondisi mesin, dan perlu saudara-saudara perhatikan, kalau bisa di motor racing jangan memakai rantai yang tebel yang kayak punyanya Ninja, Vixen, walaupun dia ukurannya 428 sama dengan ukuran racing, tapi ketebalan rantainya berbeda. Jadi kalau rantai terlalu tebal, akhirnya ini aluminium yang tempat dudukan kelahar gear depan itu akan kemakan. Seperti ini contohnya, kemakan. Ya lama-kelamaan jadi bagian dudukan silnya itu pasti akan tipis dan bisa-bisa jadi pecah seperti ini. Ini juga pecah ini kemarin. Jadi kita las aluminium. Setelah dilas aluminium baru dikasih lem biar nggak bocor, karena takutnya kalau nggak dilem bocor. Soalnya posisi ngelasnya juga susah. Bagian yang tempat silnya tipis, bagian sini tebel. Jadi kalau kita pakai api besar, leleh semua, luber semua. Beda sama besi, soalnya cara pengelasan aluminium. Kalau besi nggak perlu dipanaskan terlalu panas, cukup kita panasin bagian yang mau ditambal itu bisa. Cuman kalau aluminium benar-benar harus dibikin lumer. Seperti bagian ini harus lumer semua. Kalau nggak lumer dia nggak bakal nempel. Dan kita intip krek asnya seperti apa.
krek asnya. Ini basic mesinnya RXS. Nah, seperti itu krek asnya. Kita kasih pemadat kompresi sekalian di balance. Sekalian crankcase-nya kita kasih lem biar agak padat dikit untuk kompresi primernya. Jadi itu tadi yang perlu kita hati-hati dalam pemilihan rantai. Seandainya kita memakai rantai ukuran 428, cukuplah kita memakai rantai yang agak tipis, itu buat RX atau buat RX series biar crankcase-nya nggak kemakan. Sayang kalau kemakan, soalnya sebelah kiri kan ada nomor mesin. Ada nomor mesin, kalau nyampe ini jebol repot juga. Bagi saudara-saudara yang rumah klahernya rusak, udah nggak bisa diakalin, dipakai, bingung karena nomor mesinnya ada di sebelah kiri, bingung diganti apa gimana, bisa dikirim ke kita bisa bantu untuk mengaplikasi nomor mesin ke crankcase yang baru. Mengaplikasi ya, memindahkan, bukan bikin. Kalau bikin kita nggak berani, cuman kalau untuk memindahkan kita masih berani. Nah, selain itu kita juga memakai setang, kita pakainya NPP. Kenapa kok semua kita memakai NPP? NPP itu kelebihannya ada, kekurangannya ada. Satu seperti piston. Seperti piston ini. Piston ini kalau piston NPP kelebihannya dari piston film ataupun Rico di gimana pun juga masih bagusan NPP. Kenapa? Bahan NPP itu lebih alot, dia untuk pecah itu kecil banget, resiko untuk pecah karena kepadatan kompresi, apa karena kita blayer berlebih, itu untuk pecah itu sangat kecil. Beda dengan Rico ini gampang banget pecah karena bahannya tipis, getas. Sama juga dengan ini film ini, kalau kita pengen enak, motor enak, otomatis kita tipiskan karena ini bahannya tebal banget nih. Beda kan, tebel. Semakin tebel piston pasti semakin berat. Segede apapun pistonnya, OS-nya, kalau pistonnya berat, motor pasti larinya juga berat karena torsi kebuang di ruang bakar antara seher dan liner. Dia daya geseknya lebih besar ke dinding liner. Makanya kalau mau enak kayak film begini, kita tuner, kita entengin, jadi beratnya kalau bisa itu seperti berat piston RX aslinya. Nah, di situ kalau seumpamanya kita entengin itu resiko untuk pecah itu juga gede banget, beda sama NPP ini bahannya alot, jadi dia kalau panas, kena panas berlebih di temperatur berlebih, itu biasanya
Kalau NPP itu untuk pecah itu enggak, cuman dia jadi kecil, jadi oblak dengan linernya. Kadang yang memakai piston NPP begini kalau udah jalan jauh, udah panas banget, bunyi suara sehernya bunyi, kadang mereka kagak paham kalau sehernya itu jadi kecil. Padahal kalau diganti baru lagi dia sepan lagi. Apalagi sehabis gancet atau pistonnya lengket dengan liner, itu perbedaan diameternya sama sebelum lengket udah berkurang dia kalau NPP. Di situ kelemahannya. Kalau film kayak ini, film untuk dia mengecil enggak, cuman masalahnya ini bahannya terlalu padat dan ketas, enggak lentur seperti NPP, dia gampang pecah. Nah, kalau rekomendasi yang murah meriah kita ya itu tadi, selain pakai yang ori ya pakainya cukup NPP. Tapi kalau motor cuman iseng-iseng dipakainya sekali, pakainya film nggak apa-apa. Tapi kalau buat yang capek, seperti buat player, kalau bisa nyari pistonnya yang bagusan biar nggak gampang pecah pistonnya. Karena kalau piston pecah juga lumayan juga, rembetnya kemana-mana, bisa liner habis, setang seher juga bengkok. Dan ini Krek As RXZ BNP RX King. Ini buat Mas Amin Syekh Buker yang di pasar Minggu. Seperti ini. Biar bisa ngibrit REK nya. Enteng banget perputarannya. Gua aja juga tidur itu di mobil. Gua bangun udah nyampe. Barunya juga gua tidur. Kertasnya lebih tebal, lebih gambot karena setang sehernya tinggal segini. Stang kita memakai juga NPP. Nah, jadi buat motor kenceng itu nggak harus mahal spare partnya, kita maksimalkan spare part murah tapi hasilnya memuaskan. Jangan tergiur dengan spare part yang namanya racing. Belum tentu spare part racing itu bagus dan awet. Krek As center banget. Semua kita kerjakan sendiri, dari mulai pemasangan, ngerubah Krek As, nyampe senternya juga kita lakukan sendiri. Kita nggak bawa ke tempat bubut. Kalau yang dibawa ke tempat bubut, ke tempat saudara, yang join cuman polteran sama kalau naik stroke, karena mesin bubut kita nggak muat. Mesin bubut kita mini, nggak muat untuk pengerjaan yang besar. Kalau yang lain seperti bubut head, Ninja, Force One, mesin bubut kita masih bisa. Kalau buat head racking, ntar kita bawa ke tempat saudara.
Kemana sih ah? Nah, mudah-mudahan ini tinggal nungguin head, mudah-mudahan nanti hasilnya memuaskan setelah dipasang dan dicek sound blok OB punyanya Mas Welut Bos Pecel Lele. Nanti setelah cek sound, yaitu kondisi mesinnya, nanti setelah cek sound pasti kita upload lagi biar sobat semuanya dan bos-bosku semuanya bisa evaluasi dan mohon dikoreksi kekurangannya di mana, karena dengan dukungan dan koreksi dari sobat dan bos-bosku semuanya itu akan bermanfaat buat kita untuk semakin berusaha mencari yang terbaik buat hasil konsumen, karena posisinya tanpa kita menerima saran dan kritik, kita itu berarti nggak mau untuk berkembang. Di situ yang jadi prinsip kita, untuk kita bisa berkembang kita harus menerima kritik dan saran dari sobat dan bos-bosku semuanya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.